ini perahu level gini, ini udah berani ke laut ini. Ini ketemu ya ombak maksimum semeter tuh, insya Allah masih cukup ini lah, cukup safe lah. Oke, selamat datang di base camp kita. Ini base camp kita Autoboat Guy. Di sini kalau dibilang toko bukan toko ya, tapi di sini tempat kita menaruh semua perlengkapan-perlengkapan kita terkait air, terutama olahraga air, yang juga memang hobi kita nih. Di sini ada macam-macam dari perahu karet, terus juga perahu karet berbagai ukurannya, dari perahu karet yang mainan yang buat anak-anak sampai perahu karet standar Teamstar kita ada. Terus juga ada dayung, ada bahan perlengkapan kayak dan berbagai macam perlengkapan lain. Ini karena simpelnya sih karena memang kita hobi kita urusan itu, jadi semua terkait urusan olahraga air umumnya perahu karet itu ada di sini, sampai trolinya ada, pompanya segala macam ada semuanya, dari perahu karet ukuran 2 meter sampai perahu karet ukuran 4,5 meter. Nah, kalau yang itu terakhir mungkin stoknya cuma dikit, itu ada di sini. Dari yang bentuknya biasa, bentuknya kayak boat sampai bentuknya katamaran pun juga ada di sini. Oke, kalau kita mau lihat boleh langsung di sini. Nanti kita akan tunjukin beberapa stok-stok yang ada, tapi ya ini mohon maaf nih sebelumnya nih, karena tadi bilang ini bukan toko, ini kita di sini barang-barang yang memang udah siap kirim, kita taruh di sini biar rapi, juga tempat kita QC. Jadi bisa dibilang ini tempat kita main-main nih, tempat kita nyobain sebelum perahunya ke air, kita cobain, oh yakin nggak, bagus nggak bahannya, kita bahkan sampai di sini juga kita biasa ngetes nih, kalau misalnya bahan perahu karetnya, ada yang pertama kali kita coba, kita dapat tawaran baru nih dari produsennya, barangnya kita bahkan minta bahannya nih. Nah, bahannya kita coba, kita mungkin ada yang pernah lihat kita pernah bahas juga, bahannya kita coba tes pakai pisau dan lain-lain gitu untuk yakinin bahwa bahannya bagus. Oke, kalau mau lihat kita langsung ke dalam aja ya. Nah, ayo, ini kita udah masuk ke dalam. Nih, di sini ini kalau lihat ini kenapa perahunya seperti ini. Ini suasananya kadang kayak jadi suasana tempat nongkrong sini, kadang juga kayak suasana kayak gudang gitu. Nah, sekarang lagi campur-campur nih. Ini perahu kita lagi tes. Ini yang beli udah mau ngambil ya, Itu kita tes dulu, benar-benar kita pastiin bahwa ini bisa nggak ada bocor, nggak ada kerusakan yang bermasalah. Kita cek semuanya. Dan mungkin sambil lihat juga, ini beberapa barang yang kita jual ya. Kita jual karena saya tadi kayak gambarannya, karena saya memang hobi urusan ini. Umumnya barang-barang yang dijual ini saya pernah pakai sendiri gitu. Pernah pakai sendiri maksudnya pernah pakai dari segi modelnya. Dan yang kita jual itu insya Allah barang-barangnya memang udah terbukti lah dari sisi kualitas maupun juga mereknya sudah well known. Contoh masalah yang ini nih, perahu karet yang ini nih. Kelihatannya simple banget. Ini perahu karet 0,9 mm. Mungkin terdengarnya kayak tipis banget nih 0,9 mm. Tapi untuk standar perahu karet itu udah tebal. Sebagai gambaran, Teamstar aja makanya itu ketebalan cuma 1,2 mm. Jadi ini ketebalannya ada 3/4 dari standar Teamstar. Kalau militer itu makanya 1,5 mm biasanya. Ini mereknya Solar Marine. Ini Solar Marine, ini udah nembus berbagai benua kalau dia. Sampai ke Eropa, Amerika pun dia udah masuk. Jadi dia udah punya sertifikasi, kita berani ngambil. Atau juga kita ini produk yang kita baru nyoba untuk masukin. Ini namanya kneeboard, papan papan dengkul. Kita mainnya modelnya kita duduk di dengkul di sini. Kalau saya nyontoin kagak bagus kalau saya nyontoin, tapi bayangannya adalah kita nanti kalau ada yang pernah ngelihat orang main ditarik untuk ski air dan lain-lain, ski air kan susah, nggak semua orang bisa nyobain ski air gitu. Nah, ini bisa jadi olahraga buat yang pemula yang pingin seru-seruan di air, yang agak thrill seeker lah. Nah, itu bisa nyoba pakai ini. Jadi kita kayak dengkulnya di sini nanti tali strap ini ditarik sama boat di depan gitu. Terus kita ditarik pakai tali. Nah, ini ada kebetulan ada nih. Tali-tali seperti ini. Jadi tarik nanti. Jadi kalau yang udah ditarik banana boat doang udah kagak terasa lagi ya main-main kayak gini. Kita berani datengin kayak gini karena simpelnya saya pun juga pengen nyoba make. Jadi daripada saya datengin satu, mendingan saya datengin langsung selusin atau 2 lusin gitu. Biar nanti
bisa banyak orang juga yang akses barang-barang seru kayak gini. Karena saya pas nyari ini di Indonesia, toko-toko umumnya pre-order gitu. Daripada pre-order, kita bisa dibilang, walaupun toko kami juga di online ya, itu ada yang pre-order. Tapi kami bilangnya, kami spesialisasinya nggak pre-order deh. Untuk barang-barang yang umumnya orang pre-order, kami nggak pre-order. Ini pasti kami jualnya murah banget ya. Nanti harga kan pasti berkembang ya, tapi ini pasti jual murah banget. Dan yang penting tadi ready stock. Tadi juga, dan rata-rata ini kita, kalau kami, toko kami itu baru sekitar berapa ya, 5-6 bulan. Barang juga pasti nambah terus. Kenapa? Itu juga ngikutin pengalaman kami ketika nyobain olahraga air. Ini contoh barang ini nih. Ini kami juga berani bilang, yang jual di Indonesia agak langka nih. Ini kelihatannya simpel aja kayak gerobak-gerobak biasa. Ini namanya kayak trailer. Dia jadi kalau orang pakai kayak, itu kan ngangkat-ngangkatnya susah ya. Gambaran aja ya, lagi nggak ada kayak di sini. Nanti kayaknya ditaruh di sini. Kayaknya ditaruh di sini, diikat. Ini ada ikatannya, ada talinya. Jadi kayaknya ditenteng-tenteng aja, kurang lebih nanti ditenteng ini, digeret gitu. Itu simple kayak gitu. Nah, kenapa kami sampai stok ini? Karena kita pas make di, misalnya contoh nih, kita turun di Ancol. Sebelum PPKM kita sering turun di Ancol. Ancol tahu sendiri, dari parkiran sampai ketemu air, itu kan lumayan jauhnya. Bayangin kalau sampai gotong-gotong perahu segede gini, atau gotong-gotong kayak yang berat sekali. Nah, kita nyiapin nih kayak gini. Dari itu benar-benar barang-barangnya kita itu jual umumnya itu terkait perahu. Nah, terus kalau ditanya, kan namanya Autobot Guy nih. Terus otomotif juga? Ya, otomotif juga. Tapi otomotif itu ya karena barangnya juga udah banyak juga orang jual di sini ya. Kita jual beberapa yang kami rasa mungkin kita juga punya misi juga ya. Kita ingin bikin beberapa barang yang memang bagus-bagus, orang-orang juga perlu. Tapi kok kayaknya harganya kemahalan gitu. Kayaknya kemahalan. Kita coba cari, bisa nggak sih kita jual lebih murah. Jadi kalau mau mampir di toko kami, insya Allah kami jualnya lebih murah. Kita walaupun tokonya masih kecil, kita masih berani dia bilang, kalau ada yang lebih murah, yang lain screenshot aja kirim ke kami. Siapa tahu kami bisa kasih harga lebih murah lagi. Jadi kita punya misi pribadinya, misi bersama toko kami itu seperti itu. Ini barang-barang. Nah, terus juga kita sampai ini, mungkin bisa sambil lihat. Kita sambil lihat ke dalam ya. Contoh ini mesin tempel elektrik. Kita langsung buka ya. Ini kalau banyak ngeliat nih mereknya Solar Marine. Jadi kita kalau untuk perahu karet sejauh ini 2 brand yang kita masukin. Brand Solar Marine, kalau nama perusahaannya itu dari China itu Luan Mingyi kalau nggak salah. Dan juga brand satu lagi, nama perusahaannya Gutebot. Nah itu mereknya GoBot. Itu ada di sini juga banyak kan stoknya pada kagak ready stock, makanya pre-order. Jadi kalau kita nanti ke dalam kita tunjukin beberapa stok kita yang ready stock. Kita ada gudang lagi, satu lagi yang lebih gede. Nah itu untuk barang-barangnya long term, gudang lagi. Nah itu ada di daerah Pangkalan Jati, daerah Ragunan sana, Pondok Labu situ. Kita ada di sana. Ini simple nih, baling-baling motor listrik. Ini kalau para anglers yang suka trolling bakal tahu ini barang apa. Namanya pun trolling motor. Dia masukin di sini, sorry, segelnya masih di sini. Barang-barang pada segel semuanya. Tuh. Jadi nanti tinggal dipasangin kaki. Kita bisa trolling kan. Saya juga sebenarnya sebagai pemancing itu baru-baru ya. Tadinya sukanya main perahu doang, tapi gara-gara pas main perahu banyak ketemu pemancing-mancing, akhirnya banyak jadi nyoba-nyobain mancing juga. Katanya kalau trolling itu yang enak jalan pelan, kagak berisik. Dan itu pakai motor listrik. Nah, ini kita nyediain. Ini yang paling kecil nih. Ini seri paling kecil, 18 slips, 18 pounds. Ini kita kalau naik perahu bisa kecepatan lari 4 sampai 5 lah. Itu katanya sih paling enak tuh buat nge-trolling kerapu. Saya belum pernah nyoba juga. Saya masih baru belajar, tapi ini salah satu barang yang ada. Nah, seperti tadi bilang, ini barang-barang yang udah kita QC, jadi yang siap dikirim di sini. Kalau tadi kita gudang ada yang di Pondok Labu tadi, kan dikirim dulu ke sini, akan dikirim ke sini, baru dicek lagi. Itu untuk yang long termnya. Contoh ini kita mau kirim, ini ada 2 nih yang ready kirim. Sebenarnya ada 3 order, tapi satu lagi belum kita siapin, masih lagi dikarungin di dalam. Ini 1,
Ini perahu karet ukuran 260 cm. Ini yang mesen nih, mungkin namanya nggak perlu dilihat ya. Ini mesen orang dari Jakarta nih, orang dari Jakarta Barat. Yang mesen Jakarta Barat. Dekat nih. Ini satu set segini cuma 4 jutaan lah. Jadi ini 4 jutaan udah bisa punya weekend yang seru di laut nih kayak gini nih. Kalau yang di belakang ini yang mesen, oh ini yang dipesan apa nih, perahu. Di sini dudukan mesinnya. Jadi ini bukan perahu yang model kayak gini ya. Ini perahunya yang model kalau orang bilang yang rough, yang rakit gitu. Nah ini belakang ini yang gede banget ini. Ini perahunya lebih besar dari yang kuningan di sini. Ini 3 meter. Kalau ini 3,3 meter. Ini udah tinggal kirim, tinggal kita bawa ke kargo, akan dikirim ke Papua, Merauke. Jadi ini pertama kali juga kita pas ada pesanan kita sampai ketawa, wah akhirnya kita ngelayanin sampai Merauke. Sabangnya yang belum. Semoga target kita semoga bisa Sabang sampai Merauke, kita bisa kirim barang-barang bagus dengan kualitas bagus. Kira-kira gitu. Sekarang baru kita lanjut barang-barang apa-apa aja yang ada di dalam. Oke, kita sambil masuk ke dalam. Nah, ini juga nih salah satu ruang preparasi kita. Ini benar-benar yang benar-benar kayak gudang nih. Nah, ini contoh, ini juga sama-sama mau dikirim ke Papua nih. Ini sama-sama mau dikirim ke Papua. Ini ada tempat makan nih buat makan malam nih kita nih. Ini perahu yang mirip kayak tadi di awal kuning itu. Ini tapi warnanya abu-abu nih, bagus. Dan kita tadi belum nyebut harga. Sebagai gambaran untuk harga. Perahu yang kuning yang tadi berdiri itu lantainya bukan aluminium, lantai kayu. Kita itu jual nggak nyampe 10 juta. Kita jual nggak nyampe 10 juta ready stock. Boleh teman-teman cek di yang lain. Kita kan tentunya nggak mungkin nyebut toko-toko lain ya. Tapi dicek yang lain, coba aja dicari ada nggak yang di bawah 10 juta yang ready stock. Atau kalau tadi yang kita bilang ke Papua kita kirim itu yang 330 cm itu kita jual di harga 13 juta. Lantai aluminium 0,9 mm. Kalau saya lihat sih berapa kali saya ngeriset 13 juta tuh kayaknya 3 meternya nggak nyampe untuk dapat. Jadi kita benar-benar, kita memang namanya orang toko pengen nyari untung, pasti. Tapi kita juga pengen, pokoknya misinya sebanyak-banyaknya orang ngerasain thrill, kesenangan dari main di air ini. Karena apa? Saya sendiri tuh sebenarnya baru nyobain olahraga air ini bener-bener pas masa pandemi ini. Saya baru nyobain akhir tahun lalu, karena bener-bener pengen nyari apa ya, kegiatan apa ya, gue sepedaan, gue nggak begitu kuat ngejot jauh gitu, gue mau lari apalagi, cari apa yang gue, namanya kan badan gemuk nih, nggak bisa yang berat-berat gitu, di air pasti mikir, cari perahu karet, nemu, dalam 6 bulan, ini perjalanan pribadinya, dalam 6 bulan gue sampai beli 10 perahu karet dan tahu entah berapa jenis mesin gitu, karena nyoba, terus akhirnya tahu bahwa gila, nyarinya susah banget di Indonesia, kok susah banget, padahal kita negara maritim. Nah, makanya kita coba datengin beberapa. Ini tadi perahu, ini kita contoh, kita ada dayung juga ada. Ini dayung kayak. Ini teman-teman yang main kayak pasti familiar sama merek ini, Seaflow. Ini merek ini kita lepas itu, saya lupa harga persisnya. Ini benar-benar baru turun gudang ini. Ini palingan di kisaran 300 ini. Silakan cari merek Seaflow yang dapat 300. Silakan dicari. Atau apa? Tadi saya bilang saya baru belajar mancing kan, saya bilang gitu. Saya baru belajar mancing. Akhirnya nyari juga. Katanya kalau mancing bagus kalau punya tackle box gitu. Nyari, waduh mahal-mahal banget. Kayak gini orang pada jual 500-an macam. Kita carilah gimana caranya kita bisa datengin murah, barang sama. Ini cuma 300-an. Silakan dicek. Ini lengkap, ini pelampung. Ini juga salah satu hal. Ini sambil mungkin ya sedikit sharing informasi sama teman-teman semuanya. Kak, saya paling sering orang nanya life jacket sama pelampung gitu. Tadinya saya sempat jual tuh pelampung-pelampung yang biasa segala macam, yang harganya murah di bawah 100.000 gitu. Tapi sering pada bertanya, ini life jacket kan? Saya bilang, bukan life jacket. Life jacket itu kalau kita kecemplung, kita pingsan pun kita masih ngambang. Tapi kalau pelampung itu hanya bantu kita ngerenang. Nah, ini saya cari pelampung-pelampung yang benar-benar bagus, yang punya rating bagus. Ini dari Seaflow juga. Ini untuk rating, ini untuk orang di atas 80 kilo bisa ngapung lah, bisa kebantu dengan baik. Ini mirip banget yang dijual sama, bisa bilang relatif sama sih, yang dijual sama salah satu brand gede di Indonesia. Sama, ya saya nggak tahu pabrikannya sama atau enggak, tapi barang sih sama banget. Kita stok sama, barang hanya 300 harganya, itu cuma 200-an. Nah ini barang-barang yang mau di packing, contoh nih, kita juga untuk menjaga biar kita nggak salah kirim. Bos, ini karena barang kayak gini ongkirnya bisa 200 sampai 1 juta ini ongkirnya doang, jangan sampai salah kirim.
bubar nih kita kirim ke Papua, udah nungguinnya 3 minggu, nyampe salah kirim. Jadi ini contoh nih, sebelum kita kirim kita udah nyiapin nih gambarnya. Kita belum sampai toko gede yang udah punya SKU ya, belum ya. Kita gambarnya, kita kasih modelnya apa, kita siapin di sini. Nanti akan kita packing. Packingnya kayak gini, karung, terus akan ada strap yang plastik yang kuat itu. Nah itu barang-barangnya. Oh kalau ini barang-barang pribadi, nah ini masuk ke yang ke dalam nih, barang-barang. Nah ini contoh, ini barang-barang yang udah siap kirim. Kalau udah siap kirim udah gambarnya kayak gini semua nih. Ini bahkan ini benar-benar hari ini nih tanggal 12 September 2021. Ini saya sendiri yang QC tadi, kita cekin ada beberapa. Ini udah langsung gambarnya udah kita seal. Kalau yang kecil-kecil kita cukup pakai kantong plastik stretch film yang bening kayak gini. Gambarnya udah langsung kita kasih tanda cek oke, ini semuanya udah beres. Ini bisa lihat nih kayak gini nih. Ini di atas nih. Ini setir perahu planetary. Mungkin kalau orang yang biasa main perahu, kalau setir itu simpelnya kan ada 3 jenis ya. Ada setir rotari biasa, ya cuman nggak ada roda giginya, cuma 1 doang, itu paling berat. Terus ada namanya planetary, berarti ada 3 gear biasanya itu di tengah. Nah ini yang barangnya sini. Terus ada ya setir hidrolik gitu. Nah ini kita barangnya sini sama. Contoh kita jual setir ini lengkap, yang setir plastik kita jual cuman 2,4 juta. Silakan dicari yang 2,4 juta rotari. Setahu saya sih 3 juta. Nggak ada yang ketemu di bawah 3 juta. Saya sampai sekarang nyari planetary ya. Ini ada beberapa nih perahu. Nah ini mungkin juga nih bisa dilihat nih. Saya fotonya belum sempat bagus nih. Fotonya benar-benar barang dari China, dicek lagi. Ini salah satu produk andalan baru kami nih. Ini namanya kayak boat. Nanti ini akan kita kirim juga contoh-contoh gambarnya nih. Ini kayak boat. Ini benar-benar perahu yang super ramping. Jadi yang pingin penyuka kecepatan, jadi pingin mancing tapi suka kecepatan juga, cukup pakai mesin kecil kita bisa lari kenceng. Ini saya bahkan custom khusus gitu, custom khusus. Ini panjangnya 3,7 meter, lebarnya cuma 1,2, ramping sekali. Tapi bisa dipasangin mesin 5 PK. Bayangannya kalau mesin pakai mesin 5 PK, kalau bener posisi duduk, posisi pembagian berat badan dan lain-lain, terus masuk ke airnya, mesinnya pas itu yang shaft pendek, yang mesinnya pendek, itu bisa sampai lari 20 pakai kayak gini. Sementara kalau kita pasang perahu yang gede kayak tadi di awal di depan itu paling mentok 15. Jadi ini buat yang mancing iya tapi senang kebut-kebutan, kira-kira itu kita nyiapin. Ini juga berdasarkan riset kami langka nyarinya di sini. Kemarin saya baru kirim ke Samarinda. Terus saya bercanda sama yang beli. Saya bercanda, "Om, ini kayaknya Om bakal yang awal-awal punya di Kalimantan." Setahu saya juga gitu kata yang punya. Makanya saya langsung bayarin ketika barangnya nyampe. Dia bilang gitu. Bahkan pas dia nanya itu barang mau 4-5 hari lagi nyampe, udah saya bayarin sekarang biar punya saya langsung dapat katanya. Dan bener aja. Kita cuma masukin 4, yang 2 udah laku, yang 2 lagi proses nego nih orang nih. Ini belakangnya yang panjang yang kayak buat semua. Kalau ini yang kecil-kecil. Nah, ini mesin. Mesin kita masukin tadi ngikut ke filosofi kami berusaha ngasih opsi yang murah tapi reliable agar semua orang bisa ngerasain gitu. Ini mesin Hangkai 3,6 PK. Ini di belakangnya ada mesin 4 PK, di belakangnya mesin 6 PK. Sekarang kalau kita merek-merek yang well known ya di Indonesia ya, Yamaha atau Suzuki atau mungkin merek-merek Amerika, Johnson, Mercury, Mariner segala macam, atau Tohatsu merek Jepang, itu yang contoh ukuran 4 PK itu nggak akan ketemu di bawah 10 juta, malah mungkin 15 juta pun nggak ketemu. Contoh di kita jual di harga cuma 7 jutaan 4 PK Hangkai. Bahkan untuk mesin Parsun aja nggak ketemu di harga segitu gitu. Jadi benar-benar kita bikin gimana caranya orang bisa, karena bisa nikmatin olahraga di laut dengan asik. Karena apa? Saya tuh kayak nemuin olahraga yang saya jalanin. Bahkan beneran olahraga, saya sampai setahun turun 10 kilo gara-gara main ke laut gitu. Ya tambah hitam juga sih pastinya, dan kita pingin semua orang bisa akses itu. Atau ini contoh nih, mesin tempel Hangkai 3,6 PK. Ini contoh kardus ini bisa kelihatan nih. Kita benar-benar, kenapa kita bisa jual murah? Kita semua ngambil langsung ke pabriknya. Pabriknya di China nih Hangkai. Ini kita benar-benar, ini bahkan ini produksi awal tahun 2021 ini. Ini mesinnya enteng banget. Nanti saya ambil contoh mesinnya di belakang, nanti kita akan kasih contoh mesinnya ini baru kita tes. Pokoknya barang yang dijual di kita tuh kita semuanya ngetes pakai. Jadi bahkan kalau ada produk baru, ada beberapa yang udah langganan pernah nanya gini, "Ada barang tester nggak Om?" Barang tester maksudnya gimana? Contoh nih perahu ini misalnya baru masuk,
saya tes nih, pakai udah 2-3 kali ke laut, yakin jual baru. Nah, barang tester itu biasanya saya diskon tuh, bisa diskon 10-15%, karena pada dasarnya dia nggak baru, walaupun baru, karena ya cuma benar-benar ngetes doang. Nah, ini tadi mesin-mesin, kita sampai ini nyiapin juga nih, bisa lihat nih tangki-tangki semua, tangki bensin Yamaha, standar Yamaha, bukan original Yamaha. Kita bilangnya OM kan, Original Equipment Manufacturer. Nah, ini standarnya OM. Ini sama juga kita jual, pokoknya kita ngejar barang bagus tapi murah. Ini kita jual cuman di kisaran 1,1 sampai 1,2 tangki 24 liter. Tempat lain kayaknya 1,5 nggak ketemu. Kira-kira kayak gitulah. Macam-macam. Nah, kalau ini juga pompa ini segala macam, dan kita memang karena untuk saat ini, karena tadinya kita ini hobi, terus akhirnya kita jalanin toko, masih ada kerjaan. Saya pun masih ada kerjaan sehari-hari. Teman-teman beberapa yang lain juga masih ada kerjaan sehari-hari. Jadi gimana kita caranya optimalin waktu sehingga kalau ada pesanan tinggal kirim. Jadi akhirnya jadilah kayak gini nih. Barang-barang itu semua udah di packing-packingin. Semua udah di packing-packingin rapi. Udah ini termasuk bonus-bonusnya udah di dalamnya semuanya. Kalau ada yang pesen kita tinggal print label kirim. Termasuk juga kayak gini nih, misalnya perahu udah di packing rapi. Ada yang mesen, ya tinggal print label, bawa ke kargo gitu. Kita bahkan sampai akhirnya belajar juga gimana optimalisasi barang-barang. Itu kira-kira. Ini apa ya, barangnya benar macam-macam. Ini kayak gini nih, yang taruh di depan benar-benar turun dari kargo masih rapi kayak gini gitu. Benar-benar barang-barang ini ada di kita. Barang-barang yang mungkin orang nyari juga. Kalau kita sih bercanda yang gini, duitnya ada, barangnya kagak ada. Belum tentu mahal banget itu barang, tapi duit ada, barang kagak ada. Itu berdasarkan pengalaman kita, itu kita cari, barang kita datengin, kira-kira gitu. Habis ini kita coba lihat di belakang, ini rumah kontrakan biasa sebenarnya. Di belakang itu tempat saya naruh beberapa mesin-mesin yang pakaian saya pribadi, sama juga beberapa barang-barang yang kita lagi tes. Oke, yuk kita cek ke belakang yuk. Nah, ini tadi yang kita bilang, tadi ngetes sih kita pasti di luar ya. Ini tadi ini Hangkai yang 3,6 PK. Ini yang kita bilang di 4 jutaan. 3,6 PK 4 jutaan bos. Tuh. Yang tadi kita nanya kalau barang tester ini barang barunya pun masih ada label barunya. Ini kita barang yang kita tes, mungkin nanti bakal kita tes kali 2 kali kita pakai di laut. Itu akan kita baru kita ini apa namanya jual secara serius. Sekarang sih udah masuk list jual, tapi rata-rata yang beli itu yang udah tahu. Kalau yang kan tentunya kita juga pengen tadi merangkul banyak orang biar bisa nyobain rasanya main di laut itu. Ya kita nyoba dulu biar orang pada lihat, kita bikin reviewnya biar pada yakin. Nah, kalau di sini yang lain nih mainan pribadi nih kali ini nih. Mainan-mainan saya pribadi beberapa. Kalau ngeliat bentuknya kayaknya udah menyedihkan, tapi ini mesin-mesin kelas berat ini yang mantap. Ini kalau ini mainan pribadi ini salah satu kesayangan nih, mesin Mariner 15 PK. Kadang saya pasang di speedboat, ada speedboat kecil, kadang juga saya nanti akan saya pasang di perahu karet yang saya lagi mesen ukuran 3,8 meter, itu bisa dipasangin mesin 20 PK. Saya pasang di sini, insya Allah sih keliling di Pulau Seribu, asal selepas Januari ya, ombaknya udah mulai tenang kita berani. Ini belakangnya juga sama nih, mesin Johnson. Kebetulan ada Yamaha, ada 2 juga yang pakaian pribadi lagi dicat ulang. Kadang-kadang ya sedih juga ngeliatnya kalau udah kotor kayak gini. Ya jadi kita cat ulang. Itu kira-kira jualan-jualan kita, termasuk juga. Nah tadi yang auto tuh apa? Nah, auto contohnya gini nih, ini contohnya barangnya dari sini nih. Kita juga jualan kayak gini-gini nih. Nah, ini karena seneng aja nih, ini frame mobil untuk di Android. Biasanya pasang Android, ini ukuran 9 inci kayaknya nih. Iya, ini ukuran 9 inci, jadi kita bisa, kan udah banyak nih Android buat mobil yang 9 inci. Nah, kadang ya namanya orang jualan ya terserah ya caranya gimana ya, mau ngambil untung berapa. Orang mikir, wah karena orang beli Android, mungkin ini segala macam, akhirnya frame-nya jadi mahal. Ini kami nggak tahu ya, kami nggak berani bilang kami bantu nurunin harga ya, tapi setelah kita jual lumayan banyak, lama-lama saya lihat ya kok yang lain-lain juga pada turun harganya. Tadinya orang jual pada bisa sampai 300 kayak ginian satunya. Terus kita masuk, kita jual 200-nya kagak nyampe. Jersey kagak nyampe, orang beberapa pada beli, wah benar ternyata barang yang lo jual sama yang lain. Iya kenapa? Pokoknya misi kita, ya saya sering mikir gini, contoh di kita itu standar gaji orang mungkin sebulan tuh 5-10 lah, itu yang terhitung sedang gitu kan. Ya masa iya kita membeli barang lebih mahal daripada misalnya orang Jepang gitu yang gajinya sebulannya 15-30 juta, mereka beli barang lebih murah daripada kita. Itu kalau itu tuh misi dalam hatinya kira-kira yang akhirnya disebut juga di sini nih. Kira-kira itu beberapa barang. Kalau ini nih
belakang sini ya barang-barang kita tes nih, kayak tangki kita tes sendiri, barang-barang termasuk tadi nih cover mesin kita tes sendiri. Itu sih yang ada di apa ya, base camp kita, toko kita. Walaupun memang kita mayoritas karena tadi kita masih punya ada kerjaan sehari-hari, kita mayoritas memang transaksi itu online. Bahkan bisa dibilang transaksi kita sampai 95% online gitu. Nah, tadi yang kita 5% transaksi offline itu benar-benar pingin lihat barangnya. Tapi kadang-kadang kita kirim contoh bahannya. Ini saya kasih tahu contoh bahan yang dikirim kayak apa. Jadi umumnya barang-barang yang kita terima itu kita dari pabrikannya rata-rata China ya. Contoh ini yang gue tebut. Mereka ngirim contoh bahannya, dan pas dikirim pun juga mereka contoh bahannya dari luar. Karena konsumen tuh kalau pengen tanya, saya kasih contoh bahannya. Nah, contoh bahannya saya ambil aja bisa di sini. Nah, ini salah satu contoh bahannya. Ini contoh bahan yang 0,9 mili. 0,9 mili ya. Orang kan banyak bertanya ya, barang itu, wah ini bakal gampang rusak apa segala macam gitu ya. Saya sering kasih contoh ini, silakan bahannya dicoba. Terus nanti silakan ambil pisau dari dapur atau apa gitu untuk cobain. Nih, saya sekarang ngasih sambil percobaan ya. Ini kalau perahunya udah bungkus semua, saya biasanya langsung ke perahunya nanti. Tapi perahu depan udah jual. Ini contoh cutter ya, potong kardusnya. Dari kardus kan kita bisa kelihatan memang tajam atau enggak ya pisau ya. Tajam ya? Tajam ya? Tajam kan? Tuh. Tajam ya? Sekarang kita tes bahan yang dipakai. Ini kita peragain kalau kita misalnya nusuk sesuatu di laut. Ini biar yakin, saya sambil ke sebelah sini ya. Tuh, kalau kena ya. Nah, kita nggak kepotong, kita akan ke sini. Lihat, bolong nggak? Baliknya, ini yang depannya. Nggak ada bolong kan? Biar yakin, ulang lagi. Itu ujungnya loh. Ini biar yakin kelihatannya gini lah ya. Kelihatan kan? Harusnya ya, kelihatannya kita ini tuh, nggak ada bolong kan? Kita coba gitu. Jadi orang kita kirim bahannya, atau kita tes. Kalau di laut juga kadang-kadang kegores ya. Cutter loh ini. Nih sambil gini saya coba ngegores ke sini. Bayangin kalau perahu karet kita bisa berani gini tuh. Tuh, yes, ada gores. Tapi goresnya wajar. Apakah nembus? Enggak. Seberapa sering sih kita sampai kondisi kegores kayak tuh? Seberapa sering kita di laut sampai kayak gini? Orang bawa di laut sampai 10 kali kena goresan gini. Kalau enggak dia masuk ke zona yang sangat berbahaya di laut atau enggak ya, mungkin perlu ngajak temen untuk belajar nyetir lagi. Kira-kira kayak gitu. Itu contoh bahannya. Jadi termasuk teman-teman yang penasaran setelah ngeliat video ini, pengen lihat, kirim saya dong contoh bahannya. Banyak banget ya contoh bahannya. Minimal nih potongan kayak gini stok kita ada 100 lah. Kita bisa pastikan barang yang dikirim nanti perahunya sama kayak gini. Ini 0,9 mili. Ini ketebalannya kayak gini. Mungkin agak susah di kamera ya, tapi 0,9 mili kayak gini. Itu udah luar biasa. Sebagai gambaran, kalau perahu mainan anak-anak tuh yang perahu karet buat ban-ban renang itu ketebalannya palingan 0,25, 0,3. Atau mungkin ada brand-brand yang udah well known juga di sini, tebalnya paling 0,6 gitu. Ini contoh nih, 200 cm lantai kayu. Ini kita jual cuman 3 juta. 3 juta bos. 200 cm lantai kayu cuma 3 juta. Silakan dicek. Beberapa brand lain yang ukuran segini itu bisa 4,5. Bahkan yang jual yang sama saya pun juga kayaknya sih bisa 4 juta lewat gitu. 3 juta kenapa? Saya tuh bisa nemuin, ya tadi, saya bisa nemuin kesenangan yang luar biasa main di sini, main di air ini. Kira-kira gitu. Ya teman-teman, ini makasih nih yang udah nonton channel ini, terus juga ngelihat interview ya, mungkin interview sambil ngobrol-ngobrol tentang toko online kita. Kita sejauh ini kita baru jualan di Tokopedia. Kenapa? Tadi bilang orangnya masih dikit. Orang masih sedikit, kita masih ada sambil kerja sampingan. Jadi kadang-kadang kita malam-malam tuh juga email-email supplier, nanya-nanyain barang, ngecek ekspedisi, kargo, semua segala macam, ngurusin kiriman, dan juga ya tadi akhirnya kita belum memungkinkan lah untuk buka toko offline. Sekarang semuanya masih online. Terus kalau penasaran untuk tadi perahu tadi ya, kita bisa nih kirimin kayak gini nih. Kita kontak aja kita, pengen apa? Ya tanggung ongkirnya aja gitu. Nanti palingan kita bikin link ordernya di toko online kita, link order untuk bahan ininya. Nanti kita kirim ke sana, yakin ya tinggal transaksi. Dan juga ada satu nih keinget.
Kita juga di toko kita ini kita baru melakukan inovasi baru untuk sistem pre-order kita. Ini berdasarkan pengalaman kita jualan di online ya, selama ini Tokopedia. Nanti kita akan buka yang lain. Saya beberapa kali tuh ada mungkin konsumen mesen gitu, pre-order. Kita biasanya bikin pre-order tuh 4-5 hari. Kenapa? Karena kita mesen bikin baru. Itu produk kita hampir semuanya produksinya baru. Jadi barang-barang di sini tuh rata-rata baru selesai produksi di Cina-nya itu baru dalam 1-3 bulan terakhir. Nah, jadi kita pesan, mereka seminggu di sana. Terus biasanya kargo itu nyampe antara 3-5 minggu. Jadi kita bikin pre-order itu 4-5 hari. Terus kalau lewat dari 4-5 hari gimana? Oh, kita juga menjaga dong, kita jangan sampai merugikan customer. Bayar udah full gitu. Kita akan bikin kalau pre-order nggak sampai lewat dari 4-5 hari, biasanya kita kasih tuh per minggu kita terlambat, kita akan kasih voucher. Tergantung perahunya ya, kita akan kasih voucher 100-200 ribu per minggu untuk tiap minggu keterlambatan. Pernah waktu itu terlambat sampai 2 minggu gitu karena pokoknya ada masalah di custom lah gitu. Ya udah saya kasih voucher itu kalau nggak salah 300 ribu gitu. Akhirnya saya kasih pelampung kayak tadi yang merah tadi itu mirip-mirip kayak gitu. Pelampung yang bagus itu kasih ke sana. Ini sebagai bentuk kami karena terlambat. Yang beli sih nggak ada masalah, tapi kita bilang nggak, kita dijanji. Dan apa tadi inovasi pre-order kita? Kita contoh tadi yang beli itu harganya 12,5 juta gitu. Namanya mungkin yang teman-teman yang sering belanja di online ya, itu kalau pre-order di online, duitnya itu nggak masuk ke penjual. Kalau pre-order, kapan uangnya bisa masuk penjual? Itu benar-benar pas barang sampai ke rumah pembeli. Terus kita mikir, ngapain duit selama itu numpuk di toko online gitu. Akhirnya sekarang kita bikin inovasi untuk pre-ordernya. Kita bikin kalau misalnya contoh perahu karet, perahu kita hanya minta untuk pre-order itu hanya minta 20%. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa memang beneran beli, dan habis itu kita langsung order. Kita bahkan langsung bisa mau ngasih nama nih, mau ngasih nama apa gitu, namanya apa, mau kasih nama istrinya di perahunya juga bisa gitu, nama anaknya juga bisa. Kita 20%, jadi tadi perahu 12,5 juta, kita bikinkan link 20% dari harga untuk di pre-order. Dan itu dibikin pre-order 45 hari. Nanti begitu perahunya datang, berarti konsumen tuh baru keluar duit cuma 2,5 juta. Ya kalau dia batalin ya namanya DP kan hangus ya. Tapi kalau begitu perahunya datang, kita akan kasih tahu perahu udah masuk, udah datang. Perahu datang nih. Benar-benar kita udah foto, udah QC. Kita QC ini perahunya, ini perahu yang kita akan siap kirim. Oke, kita bikinkan linknya yang untuk pembayaran 10 juta sisanya. Jadi apa? Ya konsumen nggak perlu tuh keluar duit 12,5 juta langsung saat itu juga gitu. Ya keluar dia DP dulu 2,5 juta. Atau mungkin ada perahu, kita juga ada loh perahu yang model kayak kuning tadi, yang harganya cuma 7,5 juta. 7,5 juta ada, cuman panjangnya 2,3 meter, bahan sama kayak gini, mancing bisa aman. Kita punya target saya tuh ya, gimana caranya bisa bikin mancing aman pakai perahu yang bagus, itu cukup nyampe 10 juta. 10 juta. Kenapa? Makanya saya lagi bahkan nge-call terus untuk ke emailin terus ke pabrikan sana. Saya bahkan mereka minta bikin custom buat saya. Kayak tadi yang lantai kayu yang kuning itu maksimal hanya 3 meter. Saya bilang boleh nggak kalau saya pesan 10 biji untuk ngetes dulu nih, nanti baru saya pesan lebih banyak lagi. Bikinin saya ukuran 2,3 meter lantai kayu. Itu mereka sampai sekarang belum pernah bikin. Tapi saya berani pesan 10 biji langsung buat ngetes dulu aja. Tapi mereka bilang ya setelah jadi lu order lebih banyak lagi khusus yang ini, boleh gitu. Karena apa? Target kita kalau bisa tuh perahunya harga 6 juta, mesinnya harga 4 juta kurang lah. Gopek lagi buat beli joran. Harapannya gitu. Jadi 10 juta mancing asik, seru, bisa dibawa di bagasi mobil atau bahkan bisa dipasang di motor itu, karena kalau yang itu nggak begitu berat. Dan ya bisa seseruan, ngerasain nikmatnya olahraga air. Dimanapun Indonesia ini negara maritim, lautnya luas banget. Ikannya aja yang katanya ikannya dikit aja masih banyak, orang pinggiran aja di Muara Baru aja bisa dapat ikan aneh-aneh. Apalagi kalau kita ke tengah dikit, Pulau Seribu sampai ke Damar aja udah seru ikannya. Apalagi kalau kita sampai ke Tidung atau apalagi udah sampai ke Pari. Kalau kita udah pakai perahu yang panjangnya 3,6 atau 3,8, insya Allah ya asal nggak lagi cuaca buruk banget ya. Kalau masih wajar-wajar aja cuacanya, sampai ke Pari pun berani. Tapi mesinnya minimal yang 10 PK, jangan pakai mesin yang 4 PK. Jadi ya kalau sampai ke sana ya modal sepaket 20 juta tuh insya Allah berani tuh. Asal lagi bukan ombak 2 meter ya, lagi ombak-ombak semeter ya insya Allah masih berani. Kita udah ngalamin kok, ketemu ombak 1 meter pakai perahu-perahu karet gini, ya alhamdulillah masih selamat nih, masih bisa di videoin di sini. Oke teman-teman, itu aja dari kita. Silakan kontak ke kami. Kami juga kami di YouTube channel kami sering bilang gini, mau beli di kami, mau nggak beli di kami,
atau beli di orang, masalahnya di gara-gara orang terus nanya ke kami boleh. Jadi misalnya kenapa? Karena kita nganggapnya ya lu suka olahraga air ya gue jadi temen lu gitu, kita ngobrol gitu. Sering kok gitu ada konsumen nanya, Om kita beli di sini gini masalahnya gini. Saya bantu nyariin, bahkan saya beberapa kali ada orang beli solar marine juga gitu, bisa ada trouble lah gitu. Belinya bukan saya, padahal dia sempat nanya ke saya gitu. Terus akhirnya beli tempat lain, akhirnya kasih tahu, saya beli tempat lain nggak masalah. Ternyata ada trouble gitu, ada yang kurang lah. Minta nanya ke saya ngontakin ke pabriknya, dan akhirnya ada sesuatu, ada part tertentu yang saya orderin khusus buat dia. Ya dari sayanya untung banyak nggak juga gitu, tapi seneng aja bisa bantuin orang gitu untuk olahraga yang ya tadi saya ngerasain senengnya luar biasa. Kira-kira gitu teman-teman, udah mantengin nih ngomong gitu panjang banget cerita tentang excitement kita tentang olahraga air. Mungkin ngomongin bisnisnya nggak banyak-banyak banget, tapi apa ya, cobain deh nyemplung, apalagi ini saya tinggal di Jakarta nih. Untuk nyemplung ke pantai utara Jakarta tuh susah. Kenapa? Pantai terbuka tuh dikit. Ada yang bayar, ada yang pribadi, komunitas tertentu, ada yang untuk nelayan segala macam. Mau main nyemplung susah. Bayangin kalau teman-teman tinggalnya di daerah-daerah yang ya benar-benar motor, mobil parkirnya pinggir pantai, terus perahunya langsung cemplungin. Aduh, kalau saya tinggal tempat gitu bisa saban hari bisa nyemplungin perahu. Dan itu tadi, makanya kita nyediain nih akses untuk barang-barang yang bagus-bagus yang semoga bisa terjangkau gitu. Bayangin bahkan untuk entry level aja bisa dapetin di pasang mesin pakai yang paling kecil yang 2 meter tadi, lantai kayu, dipasangin mesin listrik nggak nyampe 4 juta. Udah cukup aman kok untuk pantai-pantai yang ombaknya masih setengah meter lah, jangan sampai ombak 1 meter. Kira-kira gitu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe di channel ini. Ini channel ini dahsyat ini, ngasih info macam-macam. Saya pasti kasih tahu nih, wah gila ini bener-bener, ini harusnya kayak gini banyakin nih UMKM dibantu untuk naik. Apalagi UMKM yang diwawancara juga saya lihat juga punya misi-misi tertentu lah. Semoga berkah nih yang gawangin channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih hobi perahu ini bener-bener tahu-tahu aja nih. Jadi ceritanya nih, kalau simpel aja, waktu itu lagi nongkrong di kantor sama teman-teman beberapa, terus nonton ada YouTuber gambarnya keren-keren banget. Itu inget banget saya nontonnya Sam Calder yang dulu sempat ramai itu, yang mau ke Indonesia itu nggak dikasih izin atau apa. Terus dia kan banyak tuh video-video drone segala macam, dia dari perahu. Terus ngobrol sama temen, kayaknya seru naik perahu ya, berapa ya harga perahu ya. Terus temennya biasa bilang, lo gila lo beli perahu pasti mahal lah segala macam. Terus bilang, kita mulai pakai perahu karet aja dah gitu. Perahu karet beli harga cuma 175.000 bos. Dan itu kita pakai perahu karet itu, saya berat cepet lebih nih. Ternyata itu perahu karet maksimal dinaikin sama berat 80 kilo. Jadi perahu karet pertama saya pun nggak bisa naikin. Perahu karet main anak-anak. Akhirnya nyoba hari pertama, nyobain waktu itu di Ancol tuh. Wah penasaran, besok langsung beli lagi. Naik jadi harga GoPay waktu itu. Nah udah bisa naikin. Ternyata seneng banget, asik banget. Beli lagi, kagak sadar. Dalam 3 bulan atau 4 bulan itu kebeli sampai 10 biji atau 9 biji perahu. Berbagai macam ukuran, dari yang tadi 175.000 sampai yang kalau sekarang harga pasar sekitar 10 jutaan lah waktu itu. Ya udah pasti dong, orang rumah senewan lah kalau kayak gitu, belanja segitu banyak, jajan lakinya. Akhirnya baru deh mulai, kita udah suka banget olahraga airnya, beli nyari ternyata susah banget. Baru deh akhirnya jadi jualan kayak sekarang. Tapi mau jualan mau kagak, olahraga airnya tuh kayak nemu kegiatan yang benar-benar asik. Kalau bagi saya bisa nemuin diri saya sendiri
Dan di situ saya mikir kenapa sih nggak bikin orang lain bisa dapat barang-barang yang kayak gini dengan harga bagus, biar siapa tahu bisa nemuin pengalaman kayak saya temuin juga, kira-kira gitu. Kalau sering sepedaan dulu, karena tadi kayak ya mungkin bisa lihat, kalau dokter bilang kalau badan gede itu sebaiknya jangan lari, kan lari lagi ngetren nih. Nah kebetulan muncul tren sepeda, nah ikutan deh sepedaan. Tapi pas masa pandemi ini kan beberapa kali keluar susah juga, terus pas lagi di luar sepedaan kita kan masih belum ngerti juga ya tentang COVID ini ya, orang gimana, belum, masih takut nih kalau udah deket nanti orang COVID gimana segala macam. Udah deh gue cari deh olahraga apa yang bisa jauh-jauh nih. Nah inget ya tadi ngobrol pas lagi lihat teman-teman perahu, terus di perahu gitu deh, orang naik sepeda jarak 1 meter dari kita, itu kita nggak bisa ngapain kan, namanya di jalan umum. Kita naik perahu, orang jarak 5 meter aja orang bisa udah neriakin kita nih, takut nubruk, takut apa segala macam. Wah ini cocok nih. Akhirnya mulailah saya main olahraga perahu, baik perahu karet, terus juga main kayak sesekali nyobain doang. Karena berapa kali saya nyobain kayaknya rata-rata kagak muat. Itu doang jadinya. Jadi nyobain, sama saya nyobain stand up paddle. Stand up paddle juga saya mainin. Dan ya akhirnya segala macam cobain, kayak tadi sempat di video tadi. Saya sekarang lagi pengen nyobain kneeboard yang kita duduk di dengkul, ditarik. Karena apa? Kalau saya kayaknya nggak cocok-cocok amat ya pakai ski air, karena susah tuh. Akhirnya saya nyobain kneeboard. Kira-kira gitu. Nah ini yang menarik nih. Saya pun awalnya jualan itu bener-bener buka toko online Tokopedia, Autobot Guy itu misi cuma satu. Gimana caranya itu perahu-perahu saya yang tadi sempat sampai 10 biji itu. Bayangin 10 biji, saya tinggalnya di apartemen 10 biji, jadi sempat ada salah satu mobil, saya ada mobil tua itu. Isi mobil tua itu semuanya perahu. Ada sekitar 7 atau 8 perahu di mobil tua itu. Sampai akhirnya mobilnya bau apek nggak tanggung-tanggung itu. Namanya udah kita keringin kayak apapun, namanya perahu pasti ada baunya kan, perahu karet semua. Gimana caranya bisa kejual? Nah kebetulan istri ada juga di toko online, tapi toko online-nya fashion gitu kan. Nitip di situ, istri bingung kan, ditanyain perahu segala macam. Akhirnya mau nggak mau saya harus buka sendirilah toko online-nya, buka toko online sendiri. Nah di situ akhirnya saya nyoba, baru jualan seminggu, perahu second itu udah laku sampai 3 biji kalau nggak salah, seminggu pertama. Bilang, kok dahsyat bener, orang pada nanyain semuanya. Saya coba lagi, dalam 1 bulan perahu saya yang 8 buah itu habis semua. Yang 2 saya sisain. Terus akhirnya saya coba lagi, ngimpor sekali gitu, beli berapa gitu. Tapi masih ngimpor yang saya waktu itu nyoba dari AliExpress misalnya. Itu kan harganya mahal banget tuh, udah gitu kena pajak gede banget, semua segala macam gitu. Nyoba, terus ternyata dijual, nyari-nyari untung kecil-kecil lah, cuma 10%, 20% gitu. Laku. Ya udah coba lagi cari-cari yang lain. Ya udah akhirnya bener-bener niatnya sambil saya nyari perahu, saya suka custom soalnya perahunya. Perahu-perahu yang saya beli itu memang dari pabrikan yang udah bagus, tapi saya biasa minta custom. Kayak contoh nih, ada saya jual kayak boat. Itu mungkin di sini itu masih langka banget yang jual. Itu yang ukuran 3,5 meter itu biasanya standar cuma mesin 3 PK dia bikin. Saya minta custom dinaikin biar bisa mesin 5 PK. Jadi rata-rata perahu yang saya minta itu banyak yang custom, dan tujuannya apa? Saya sendiri pengen make. Jadi saya pinginnya gini, niatnya jualan tuh awalnya cuman saya make, terus biar harganya bisa beli murah, belinya agak banyak. Kan stimpelnya gitu. Udah tuh akhirnya udah mulai ngontak tuh para supplier di China. Saya banyak lewat Alibaba aja sih. Nah itu ngerasain tuh, saya ada kali mungkin ngontak 30-40 supplier, bener-bener kayak mungkin orang marketing ngerti kali ya, kayak kita lagi canvassing aja, nyobain satu-satu, itu dicuekin semua tuh. Tanyalah, punya nggak forwarder di Cina? Jawabannya udah pasti kagak punya, nggak ngerti saya ngimpor gimana caranya kan. Punya nggak ini, punya ini? Oh ya udah boleh, kita belinya langsung 30, bilang buset. Kita pinginnya beli 2 aja, 1 buat saya, 1 buat dijual gitu kan. Nggak bisa, akhirnya udah ngumpulin, terus beberapa yang pernah beli second itu pada minta, mesen ke saya. Nanya, bisa nggak nitip gitu. Nah ketemu nih, bisa beli 3 atau 4 sekaligus. Awalnya dari orang nitip aja, nitip, terus akhirnya udah bisa nih. Akhirnya dapat supplier yang mau. Awal-awal saya beli 5, tapi besok harus nambah gitu. Kalau nggak, gue nggak akan layanin lagi, kira-kira gitulah. Beli 5, habis itu langsung bisa beli 10, kayak nambah gitu. Udah dapat. Udah ternyata harga bisa. Jadi kita nggak perlu naikin harga. Malah kalau ada yang pernah
beli di toko kita beberapa tuh komplain, lu kok malah harganya turun sekarang gitu kan. Biasanya kalau udah laku harganya naik nih, di kita malah udah makin laku sering kali harganya lebih turun. Kenapa? Ya karena ketika di awal-awal kita dapat suppliernya mahal biasanya tuh, karena udah laku kita udah bisa beli agak banyak, nah kita bisa dapat supplier yang murah, malah harganya biasanya turun. Sering banget dikomplain gitu, tadinya gue beli tempat lu dulu 12 juta, kenapa sekarang lu jual 10 juta? Ya gimana bos, kita dulu belinya, kita pas jual 12 juta ke bos tuh kita belinya mungkin 9 juta atau 10 juta. Nah sekarang kita belinya mungkin cuma 8 juta, ya kita jualnya 10 juta gitu. Kira-kira begitulah gambarannya. Nah ini walaupun tadi ngomongnya udah ngimpor ini ngimpor itu segala macam, saya sehari-hari ya saya ada kerjaan. Saya tuh sehari-hari kerjaan sehari-hari kurang lebih konsultan lah. Saya konsultan PR gitulah. Nah, jadi sehari-hari kerjaan ada. Nah, tapi memang pas masa pandemi ini kan kita juga sering WFH tuh. Pas WFH, kerjaan udah kelar, semua segala macam. Terus sambil tadi, karena saking senangnya dunia perahu ini, googling perahu. Terus ada suppliernya, kita main nanya-nanya, beli satu, orang jual biasa 100 biji, nanya beli satu gitu. Akhirnya tetap sampai sekarang ini masih sampingan. Bahkan kita tuh, saya ngejalanin bisnis ini tuh cuman apa ya sebenarnya bisa bilang saya sendiri dibantu sama beberapa orang-orang di sekeliling saya gitu. Bahkan sampai ya ada beberapa sampai kita ketawa-tawa tuh di rumah, bahkan asisten rumah tangga aja ikut bantuin di sini. Kenapa? Oh bukan berarti mereka tuh seneng tuh, kenapa? Ketika ada urusan kayak gini, oh mereka saya kasih bonus kayak gitu. Tetap, tapi intinya tuh adalah ini masih kerja sampingan. Kalau yang offline itu dari mulut ke mulut masih belum begitu banyak karena toko kita juga baru yang serius perahunya sampai ready stock itu baru 2-3 bulan terakhir. Kalau untuk perahu, kalau yang terkait otomotif ada beberapa yang lain, tapi otomotif jarang banget yang offline. Hampir semuanya yang offline itu yang perahu. Itu pun cuma 5% dari penjualan lah palingan. Nah, offline itu umumnya itu benar-benar yang orang-orang yang beli, terutama Jabodetabek ya, benar-benar harus meyakinkan diri bahwa perahunya persis spek yang dia pingin. Umumnya itu yang datang itu belum tahu-tahu banget tuh tentang perahunya, biasanya gitu. Kalau yang udah pada tahu, mereka cuma simpel doang, asli kagak, asli, bener ada, fotoin dong gitu, atau kirim video barang realnya seperti apa, bayar, biasanya gitu. Jadi kita ngertiin, tadi kan kita misi kita juga biar banyak orang yang untuk suka olahraga air ini. Jadi yang mau itu ya kita bilang pastiin dulu maunya kayak gimana. Karena apa? Tadi kita toko kagak ada. Saya kebetulan biasanya saya di parkiran apartemen, saya tinggal di apartemen di daerah Jakarta Barat sini. Saya ada naruh satu derekan mobil. Saya biasa kadang-kadang bawa perahunya pakai derek saya gitu. Nah jadi kalau mau lihat di situ saya bawa barangnya, lihat dari situ langsung digelar di situ. Tapi ya tentunya persyaratannya adalah emang udah beneran mau beli gitu, hanya meyakinkan speknya sesuai atau kagak gitu. Kalau cuman mau lihat-lihat aja sampai sekarang kita masih belum ngasih sih, karena ya tadi kita belum punya toko. Mungkin target kedepannya akan punya kayak showroom kecil lah, biar mungkin target kedepannya pingin punya showroom kecil lah biar bisa ya makin banyak orang yang bisa ngelihat perahunya biar makin yakin gitu. Kalau untuk online-nya itu benar-benar beragam ya, karena contoh perahu yang kita jual itu harganya range-nya dari kita memang nggak jual yang model perahu anak-anak ya, tapi kita jual perahunya yang udah standarnya yang udah standar tinggi, bisa dipakai untuk laut lah kira-kira. Itu paling murah di harga 3 juta. Kita jual di level harga itu banyak tuh yang pemancing pemula pakai itu, atau yang sekedar pingin bersenang-senang bareng keluarga atau di laut. Nah itu cukup banyak tuh. Tapi banyak juga nih kayak tadi di awal tadi pas saya ngasih tahu tentang Basecamp ini, itu banyak tuh yang pemancing yang kelas berat, yang benar-benar minta speknya tuh spek yang lapisannya tebal banget, minta lantainya aluminium gitu. Lantai aluminium sebagai gambaran tuh lantainya doang bisa 20 kilo gitu. Berat banget gitu. Saya sendiri udah nyaris nggak pernah pakai lantai aluminium karena capek gitu. Nah itu benar-benar yang pemancing kalau dari umur tuh biasanya di atas 30 tuh. Di atas 30 ya mungkin kalau saya lihat sih ekonominya udah cukup mapan gitu, udah mereka punya duit lebih untuk main-main. Tapi kalau bicara duit lebih ya, mungkin orang dari kita juga sebelumnya sempat ngobrol ya, mungkin orang berpikir main perahu tuh mahal banget gitu. Tapi ya namanya mahal relatif ya. Tapi kalau sampai mahal banget, kayaknya ya tadi salah satu misi kita gimana caranya nggak mahal-mahal banget. Contoh nih yang saya bilang yang saya dudukin di belakang ini nih.
Ini kita jual di harga cuman di, saya lupa, saya pasang di online itu, saya lupa entah 8,5 atau 9 juta. Kira-kira segitu gitu. Kalau toko lain pasti ya, hampir di atas 10 lah. Ini perahu level gini, ini udah berani ke laut ini. Ini ketemu ya ombak maksimum semeter tuh, insya Allah masih cukup ini lah, cukup safe lah. Terus dikasih mesin, ya kalau mungkin mesin yang pemula ada tuh mesin-mesin yang 2 juta gitu, itu masih bisa tuh untuk ya masih main pinggir lah kalau orang main mancing itu. Dan itu cukup safe gitu. Jadi mungkin bisa jadi pilihan masa-masa pandemi gini. Kalau di luar negeri kita sering lihat tuh makin laku banyak. Bahkan di luar negeri tuh sempat ada ini apa namanya kekurangan stok mesin tempel. Kenapa? Karena masa pandemi mau mancing bareng kagak bisa. Kenapa? Ya ngeri lah, ngeri seperahu sampai 10 orang, 15 orang tuh ngeri. Akhirnya pada jalan sendiri turun atau sendiri atau berdua sama temennya yang mungkin udah tes atau apa. Itu ternyata bisa murah kayak gini nih mancing pakai ini. Saya lagi nyiapin. Saya lagi minta custom sendiri ke pabrikan Solar Marine-nya. Ini kan ukuran 207, ini ukuran 300. Kita lagi minta custom ukuran 230 cm. 230 cm itu kalau badannya saya sendiri ya, tapi kalau umumnya orang itu bisa berdua, masih cukup nyaman, nggak sampai tendang-tendangan dengkul tuh, posisinya nggak sempit banget. Itu kita pingin satu set itu sama mesin semoga bisa di bawah harga 10 juta. Target kita itu, semoga bisa di bawah 10 juta. Saya ngebayanginnya nanti orang mancing nanti sekarang gini deh, jarang banget kita ngeliat orang mancing sekitaran Pulau Seribu, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah sampai Pari misalnya, sekitaran Bidadari, di Onras, Damar, yang pada bawa perahu karet masih jarang banget gitu. Padahal enak banget kan peluangnya, bagus, tempatnya masih oke, masih banyak ikannya lah gitu. Jadi targetnya gitu biar juga orang nggak bukan berarti kalau punya perahu tuh harus jadi sultan dulu, nggak gitu. Tadi saya bilang gitu, 10 juta, gambarannya apa? Kalau misalnya ada pemancing yang pingin banget mancing gitu, terus dia juga kebetulan pengen beli motor baru nih. Kalau tadinya pingin belinya motornya X-Max gitu ya, udah ya nggak usah X-Max dulu belinya, beli N-Max aja dulu. Sisanya beli perahu yang oke gitu, set 15 juta itu udah oke banget, itu lu bisa ngejar sampai Tidung gitu. Bisa sampai Tidung tuh berani gitu kalau turun dari Muara Baru atau turun dari Ancol bisa sampai Tidung tuh. Kira-kira gitu. Kan tadi gambaran tadi, kalau orang tadinya mau beli X-Max, udah nggak usah X-Max, beli N-Max aja. Kan artinya nggak harus jadi sultan gitu. Karena orang beli X-Max pun belum tentu sultan gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Oh, itu cukup sering. Bahkan kita ngasih pola sendiri, kita memberikan untuk pola pre-order. Bahkan ini saya juga nih ada lagi ngurus nih, satu dari Bali, satu juga dari Kalimantan. Dia pre-order tuh mau custom, termasuk custom dari besaran perahunya. Kalau lebar sama panjang tuh udah pilihan ya, kita nggak bisa nih standar 370, kita maunya 367 gitu. Kenapa ya? Oh, tanggal lahir atau apa gitu, nggak bisa sampai gitunya, udah ada standarnya itu. Tapi kalau mau dikuatin transom ini nih yang papan di belakang buat naruh mesin, dikuatin, kenapa ya? Saya pingin masang mesin perahu segini, dipasang, ini standarnya maksimal mesin 10 PK. Tapi misalnya tadi saya sempat nunjukin saya punya mesin 15 PK. Tolong dong transom gue digedein gitu. Ini bisa, papannya digedein sama dia, lemnya ditambahin, dilebarin, sehingga bisa pakai mesin 15 PK. Karetnya juga pasti diganti, dikuatin. Nah itu tapi kalau saya bilangnya orang gila aja tuh kalau perahu segede gini pasang mesin 15 PK, itu perahu udah kayak terbang gitu. Tapi itu sangat bisa. Bahkan kita tadi ngasih pola pre-order yang agak beda. Ini kita baru menerapin nih polanya. Jadi kalau pre-order orang harus bayar biasanya 100% nih. Belanja 15 juta, harus langsung bayar 100%, 15 juta. Padahal mau barang juga baru nyampe 1,5 bulan lagi gitu. Kita kan juga ngasih dealnya biasanya 45 hari sampai 60 hari. Nah, ngapain juga tuh duit 15 juta ditongkrongin doang di toko online ya kan? Toh juga kan penjual nggak langsung dapat duitnya. Kita bilang udah cukup DP 20% dan DP-nya tetap lewat Tokopedia. Jadi yang pre-order itu DP. Saya tadi 15 juta, DP-nya 20% berarti 3 juta kan? Itu kita bikinin link pre-ordernya, misalnya 45 hari. Nanti begitu barangnya datang kita kasih tahu, bos barangnya datang. Sisa 12 juta gimana? Sisa 12 jutanya nanti ada lagi link untuk perahunya, tinggal bayar. Nanti begitu udah oke, barang pre-ordernya kita kirim. Pre-ordernya berarti kan resinya nanti kita kirim tuh. Yang perahunya kita kirim juga berbarengan nyampe. Dan pembeli nggak harus langsung keluar duit 15 juta di awal. Siapa tahu dia orang usaha juga kan, duit 12 juta sisanya bisa dipakai buat muter duit. Kan lumayan, kira-kira gitu. Oh itu selalu ada aja ya, maksudnya
Kadang saya juga misalnya namanya barang nih, pasti ada defectnya nih. Kadang ada defectnya. Kalau ada defect udah jelas kita nggak bakal kirim konsumen tuh. Pernah juga waktu itu mau kirim, kita lagi QC kayak gini. Ini kayak ini sekarang nih yang saya dudukin nih perahu lagi di QC juga. Itu kita kabarin konsumennya, ini mohon maaf nih ternyata barang yang udah deal itu pas kita QC lagi ada defect gitu. Kita akan batalin kirimnya ya gitu. Terus ternyata konsumennya bilang udah gini aja deh, ubah jadi pre-order gitu. Ada. Ya alhamdulillah juga mungkin orang percaya sama kita untuk itu. Tapi kalau dari urusan yang lain-lain, dari urusan transaksinya sama konsumen selama ini sih alhamdulillah aman-aman aja ya, karena itu tadi kita masih mendorong semuanya transaksi di online. Bahkan beberapa kali konsumennya datang offline gitu ya, tapi tetap walaupun depan muka nih belanja tetap Tokopedia. Tetap kayak gitu. Misalnya anggaplah barangnya mau dibawa langsung nih perahunya, langsung dimasukin bagasi mobilnya, boleh. Tapi tetap transaksi Tokopedia apaan? Saya bikin jadi same day, beratnya palingan kan tinggal di-adjust kan. Udah langsung instan, jadi begitu dia mau jalan, Gojeknya datang ambil resi. Ya begitu Gojeknya jalan, ya kita dealnya udah pencet selesai transaksinya gitu. Kayak gitu kira-kira. Jadi ya alhamdulillah kalau untuk transaksi segala macam ya aman-aman aja karena benar-benar ngejar platform online nya. Nah ini kita senang banget nih pas akhirnya kita dapat pembeli terjauh selama ini. Kita udah ngirim, saya udah beberapa kali ngirim ke Ternate itu, udah beberapa kali, ke Manado udah beberapa kali, Kalimantan Timur bukan hanya kotanya tapi kita ngirim sampai ke Berau udah pernah juga. Waktu 3 minggu lalu dapat pesanan dari Merauke, ulang, Merauke ini bener dilihat di handphone. Wah akhirnya ngerasain juga kita. Kan lagu dari kecil kita dengar yang dari Sabang sampai Merauke. Nah kita target semoga nanti ada pembeli dari Sabang. Nanti kalau ada pembeli, kalau nonton dari Sabang kontak aja. Saya kasih harga khusus nanti dari Sabang ini. Pas kita ngirim ke Merauke senang banget. Wah akhirnya kita ngerasain dan di sana ya kan akhirnya biasa tuh kalau udah yang beli yang perahu gini pasti ganti tukeran nomor telepon tuh, karena saya video-video QC itu pasti saya WA tuh karena agak susah kan ngirimnya lewat online Tokopedia. Itu ya cerita tuh, oh di sini nggak ada yang jual, kalaupun ada ya harga yang dijual bisa beli 2 di tempat Anda, kayak gitulah kira-kira kayak gitu. Jadi kita senang aja, oh senang nih kita berarti bisa ngedorong dapat sesuatu yang ya affordable juga gitu buat teman-teman bahkan sampai ke Merauke gitu.